Hey, ho, gelaka kemana? Nah, nah, problemo apalah? Nah, nah, hati-hati nanti gue kalah lah, lah, lah. Nanti malah jadi bapo. Budi City Gang. Wasgel tadi sama gua Fauzan di acara Fauzan. Di sini udah ada dua narasumber, enggak lah, narasumber. Kalau kata Woya udah kayak diinterogasi sama Pripka Ambarita ya. Yes. Gimana? Eh, Kamu minum apa tadi? Tramadol. TM Pak. TM Pak. Temen. Mau ngomongin apa hari ini kita nih? Kenalkan diri saya dulu. Oh iya. Sebelumnya kalau yang satu ini udah ada Ahmad. Selalu ada dia di semua video. Ahmad aka A6. Yang satu lagi ada siapa? Mr. X. Mr. V. Saya Mr. W. Saya statusnya mahasiswa aktif Mahasiswa aktif. di University of Applied of Science, Oke. Bremen, in Electrical Engineering. Sekarang lagi deep in masalah microsystem atau Masya Allah. microcontrolling. Habibi. Makasih itu sekian dari saya. Jadi kesibukannya apa nih selama pandemi? Wah, saya banyak. Dengar-dengar antum cuman di rumah aja nggak ngapa-ngapain nih. Oh, kita sangat produktif dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu sangat produktif. Apa contoh keproduktifan kalian nih? Bisa dilihat dari aktivitas kita. Belajar Apa? cara menjadi influencer yang baik. Quality content itu butuh waktu loh, Itu dia. butuh ilmu, Mhm. nggak gampang. Makanya kita gini-gini terus mencoba berlatih dari hal-hal kayak gini supaya terbiasa nanti ya kan. Supaya Bener mendapatkan titik. Kadang-kadang tuh orang ngeliat orang sukses, wah dia sukses ya. Dia nggak tahu di belakangnya setiap hari 24 jam dia ngapain. Bisa jadi dia kan ngulik sesuatu, bisa jadi dia belajar sesuatu 24 jam. Betul. Selama 1 bulan, akhirnya bisa sukses. Berawal dari kayak satu orang ada punya ide terus minta saran ke temennya. Kadang nggak kayak ada yang temannya kurang mendukung atau kayak ngehujat, tapi dibalik itu semua dia mungkin termotivasi buat menjadi lebih baik. Oh iya dong, more effort, more high return. Mantap. Pasti dong. Apa moto kita? ATM. ATM. ATM apa? Amati, tiru, modifikasi. Dan itu berlaku untuk semua ya, dalam belajar juga. Bukan Iya. hanya produk. Banyak orang bilang dalam pembuat produk itu kita harus ATM. Enggak, semuanya. Cara belajar kita Belajar bisa. juga kayak gitu. Iya, bisa kita ngeliatin orang sukses, tapi kita lihat kapasitas kita. Apakah kita punya kapasitas seperti dia atau kita nurunin dikit? Makanya ada modifikasi. Makanya ada tuning. Makanya ada low rider. Nah, itu hanya Ahmad yang tahu, gua nggak ngerti yang satu itu. Kita nggak usah formal-formal banget. Nggak usah formal, kita santai aja. Males kalau formal-formal lah. Dengar-dengar Mr. W ini udah nggak punya sosmed nih, udah tutup akun sosmed. Ada apa ini dengan sosmed di 2020? Oh iya. Dia ex-famous man 2012. Ini ada fakta menarik sih. Aku punya sosmed kayaknya hampir semua deh. Kecuali TikTok, tapi hampir semua. Facebook, dan itu aktif banget ya. Facebook, Instagram, Twitter. Apalagi tuh? Snapchat aku juga masih punya sih sebenarnya. Cuman Snapchat kayaknya orangnya udah jarang sih. Tapi kadang nama dia aneh-aneh, kalau ditemuin susah juga kadang. Enggak. Unik-unik. Enggak. Atau itu second atau third account? Aku dari dulu sebenarnya aku masih aktif tuh sekarang cuma Twitter. Tapi aku nggak nge-post, nggak nge-like, nggak berinteraksi, tapi aku cuma memantau. Insider saja. Yes. Tapi karena Twitter itu enak ya, dia adalah sosial media yang sampai sekarang paling enak itu dia nggak ketahuan kita online. Betul. Kalau di Facebook kita online langsung ada yang ngechat. Betul. Sama kayak di Instagram. Ada yang ngechat. Biasanya ngechat itu apa? Banyak. Topik chat biasanya. Apalagi kalau dari teman-teman lama nih biasanya topik. Gini. Ada tipe dua orang menurutku. Ada yang mau basa-basi, ada juga yang mau menjadi kita bang berjalan. Kasarnya gitu. Ini yang gua pancing sebenarnya. Gua tahu. Ini bang berjalan ini yang repot soalnya. Dia berpikir kalau saya Mr. W bekerja di perusahaan B, itu uangnya banyak. Tidak, salah Anda. Belum tentu. Salah besar Anda. Haram ya. Antum kalian jangan sangka kita ini dikira
kita ini. Tapi alhamdulillah kita semua kalau makan selalu cukup. Alhamdulillah. Tapi untuk membeli barang-barang, oh tidak, effort menabungnya harus gila. Kerja dulu. Harus ngitung finance plan-nya juga harus bagus. Nah, ini nih salah sedikit kita nggak bisa bayar gondong, nggak bisa bayar listrik. Seperti siapa? Seperti yang di sana. Yang di sana. Nggak, tapi serius. Karena gini, kalau kita taruh lah, kalau yang barang berjalan kita serius, kita nggak ini lah, ya udahlah, itu udah pasti udah kita malas lah. Tapi ada juga kadang emang mau silaturahmi, tapi masalahnya selalu pertanyaan yang pertama itu yang paling susah topiknya. Pertama, apa yang bakal ditanyain? Lagi sibuk apa? Aduh. Atau enggak kalau dia tahu kuliah, gimana kuliahnya? Oh iya, gimana? Kerja di mana? Aduh, itu udah pertanyaan yang paling dihindari. Makanya lebih baik menghindari daripada gini. Kita semua di sini umurnya udah 20 tahun ke atas, udah kepala dua. Dimana kita itu masih agak-agak fragile lah buat mental health-nya. Masa-masanya nih. Karena gini, kita semua mungkin nggak cuma aku juga yakin tiap pagi kita suka nggak bisa tidur, kita terlalu overthinking besok mau gimana, besok mau ngapain, apa yang udah dilakukan. Gitu. Benar nggak, Mat? Real talk, man. Iya, makanya maksudku kayak semua itu di dunia itu udah, kita itu umur 20 tuh udah harus memikirin macam-macam. Makanya agak susah kalau misalnya ada hal-hal gangguan dari luar, kayak distraction, kayak pertanyaan yang kita tidak inginkan. Betul. Jadi jujur yang membuat aku tutup Instagram itu karena Instagram itu pertama gini, banyak yang bilang, pertama aku bukan content creator, aku hidup bukan dari sosial media, jadi aku nggak butuh fame, aku nggak butuh popularity, yang gue butuhkan hanya ketenangan dalam hidup. Mantap. Karena emosional stable, mau masalah sesuatu apapun pasti dalam kepala dingin. For sure. Gitu. Itu sekian dari aku. Kalau misalnya ini, mungkin Ahmad. Kalau Ahmad gimana nih tentang dunia bersosmed ya? Gue lihat kan banyak promosi nih. Ahmad lagi fokus di dunia musik, rap nih. By the way, Ahmad tuh baru mulai aktif sosmed, sosial media itu tahun 2019 lagi setelah vakum sekitar 3-4 tahun di dunia sosial media. Ya, nah Ahmad malah sebalik ya daripada Mr. V ini nih. Iya, karena Ahmad baru mulai lagi aktif. Iya, karena dulu 4-5 tahun dulu main Twitter, terus masuk asrama sekolah, gak aktif sampai di Jerman. Ya rencananya emang bener-bener lepas dari hal-hal yang kayak gitu. Bahkan dulu zamannya iPhone awal, zamannya BlackBerry, dulu malah mintanya beli yang handphone polyphonic, tau nggak? Yang main Snake. Oh, Nokia. Handphone cenit-nit kalau zaman gue itu. Bener banget dulu cenit-nit. Nokia sakit begitu. Iya, jadi pengennya malah dibeliin yang kayak gitu. Soalnya lebih handy, terus bisa dilempar-lempar, kan rusak bisa beli lagi. Soalnya 20.000 apa 25.000 nah, murah itu juga lah. Ya bekas 100 mungkin. 100 kita bilang 100. Nah terus mikir buat apa ya sosial media, kayak nggak penting, udah cukup lah, temen udah banyak. Terus mau jadi influencer juga belum ada sesuatu yang spesial dari diri sendiri, nggak ada konten, belum ada pikiran. Dulu emang bener-bener udah hidup, jalanin hidup, kenal teman, nggak diajak ngobrol, nggak diajak nongkrong, nggak punya sosial media, nggak masalah, yang penting punya beberapa teman yang selalu bersama. Tapi ternyata setelah berjalannya kehidupan ada kebutuhan di dunia marketing, betul, jalan di karir, dibutuhkan sosial media. Iya, terkadang hal seperti itu tuh ada suatu alasan gitu kan. Iya. Kita gunain lagi. Bener banget. Padahal bukan padahal sih. Pengennya sebenarnya kalau bisa enggak. Masalahnya kalau untuk punya apa ya? Hasil karya, seharusnya punya sosial media, karena sekarang sudah punya karya, harusnya ya makanya punya sosial media. Secara nggak langsung mau nggak mau gitu kan. Tuh, berarti kamu fungsi dari sosial media salah dong. Sosial media itu kan adalah mediasi kita untuk mendapatkan social life yang kita tidak bisa dapatkan untuk sehari-hari. Berarti kamu nggak butuh itu dong. 2020 alih fungsi sosial media. Oh nggak apa-apa, cuma saya nanya. Aku nanya. Karena berarti seperti itu ya. Berarti kamu nggak pernah ketemu teman baru gitu di internet, nggak pernah? Nggak. Adanya jatuhnya bukan teman baru, jadi fans. Soalnya kalau teman tuh harus yang benar-benar tahu kita, mengerti kita kurang lebih. Soalnya dulu zaman-zamannya Twitter 2008, 2009, 2010, ketemunya teman online friends doang, yang kita
kita Ada sih. saling mention, saling komunikasi, tapi kita nggak pernah ketemu langsung orangnya yang mana. Dan waktu itu pernah ketemu, terus awkward. Ya, Padahal jadi kalau di sosial media kita sering kayak- bercanda, bener. terus pas ketemu langsung diem. Oke gitu. Nah itulah yang gue lihat. Jadi Jadi makanya zaman kayak sekarang kurang oke. banyak anak-anak yang seperti itu ya, anak-anak muda kayak kenalan di sosial media kayak asik banget kayak gitu. Padahal di dunia nyata Cringe. mereka bingung, Ya. cringe, terus karena dengan sosial media itu terus pas ketemu juga ujungnya main HP, masing-masing pada main HP kayak gitu kan. Jadi Kalau lu sendiri sebagai konten kreator, Kenapa? lu sosmed itu butuh buat elunya atau buat social life lu? Sebenarnya, lu pintar Kalau nggak? gue pribadi, maksudnya social life tuh gimana? Jadi lu cari teman aja, karena di sehari-hari lu kayak merasa loneliness, akhirnya lu harus mencari teman di, misalnya lu lagi suka makan cilok, ya udah lu cari teman yang suka makan cilok juga. Cilok di sini enak deh gitu. Gue pernah ada di titik itu juga, tapi kalau saat ini gue lebih banyak ke mencari buat marketing sih, bener kata Ahmad tadi. Kalau gue kayak gitu. Jadi poin kedua fungsi dari sosial media adalah tenet, ya itu tadi. Iya, mencari masa. Ya. Seperti itu kalau gue sih memanfaatkan sosial media saat ini. Tapi kalian dulu pernah ini nggak sih punya temen online gitu, nggak tahu temen nge-add asal atau follow asal, tapi pernah. jadi lumayan deket banget, bahkan dia bisa kayak masalah kita pribadi bisa kita share ke dia tanpa kita harus takut entah diumbar-umbar gitu. Pernah nggak sih? Kalau gue pribadi pernah, tapi itu pun kayak ya udah di saat itu aja, kayak nggak lama aja gitu, kayak ngerasa langsung deket banget karena kalau gue tipe orang yang terbuka gitu, gampang akrab. Platform gitu. apa? Kenapa? Platformnya apa? Instagram. Instagram yang paling gue sering gunain. Enggak, kita belum pernah sampai sedalamnya. Paling bercanda-bercanda yang bikin ketawa doang. Itu juga 2008, 2009, 2010. Udah lama Udah banget lama, berarti ya. 10 tahun yang lalu kurang lebih. Nih kalau gue sih, tadi kan kalian udah nih cerita tentang sosial media. Ya. Kalau gue pribadi, selain buat marketing, gue juga alhamdulillah sosial media itu banyak menghasilkan gitu. Pernah gue waktu itu di saat gue lagi butuh-butuhnya nih dalam finansial, kayak gue saking udah pusingnya, gue cuman mikir gue punya kemampuan apa nih. Gue harus manfaatin sosial media gue nggak cuman buat kebosanan atau cari masa buat marketing itu tadi, tapi gue harus menghasilkan sesuatu. Saat itu gue kebetulan sering bantuin teman pindahan, nyupir juga kan di sini. Disitulah gue kayak cari hashtag liburan Eropa, jalan-jalan Eropa. Di situ gue kayak udah bikin format broadcastan yang butuh driver di Eropa segala macam. Oh, lu dapat dari Instagram itu? Gue dari Instagram. Buset. Wow. Kalau gue mau hitung, kalau misalkan mau ngitung nih, That's new. uang yang gue dapat dari nyupir itu bisa sampai udah di titik 50 juta. Wow. Gue pakai buat ya kebutuhan gue. Dan itu bener-bener gue gak kenal satu sekalipun, gue gak pernah ketemu orangnya. Dan yang gue aneh itu apa? Orang itu berani ngasih DP ke gue tanpa lihat portofolio lu sebelumnya. tanpa lihat gue siapa. Bener-bener kita gak kenal, bener-bener kenalan tuh gara-gara Hashtag sosmed. gitu, ya. Gara-gara hashtag sosmed doang Power of hashtag. gitu. Makanya di situ gue mikir kayak sosial media tuh zaman sekarang tuh nggak semuanya banyak negatifnya gitu. Satu hal positifnya banyak juga. Ya, Balik lagi ke bener diri kitanya, gimana manfaatin sosial media itu kayak gitu. Dan gue pun yang terbaru kali ini nih, alhamdulillah gue ikut suatu program gitu kan. Terus gue ngeliat si orang ini memberikan suatu program kayak, ya gue mampu lah seperti ini. Dan gue cari trainingnya dulu dalam ruang lingkup yang kecil. Dan alhamdulillah karena sosial media itu tadi, gue dapat bisa menyampaikan ilmu yang gue punya kayak gitu kan. Dan bahkan gue dapat konsumen lagi dari hasil sosial media itu gitu. Semua hanya dari sosial media gitu. Bagaimana kita bisa membawa dan memberikan marketing diri kita sendiri itu sih. Power of social media. Temen lu yang paling lama atau SD atau TK ada nggak sih masih main sosmed? Ada Masih kontak kan? masih. SD ya? Ya TK lah malah kalau bisa. TK. Nggak ada ya, SD lah. Nggak. Nggak ada ya? SD mas. SD ada. Tapi nggak intens gitu. Tapi masih ada sekali dua kali tuh kayak aktif sosial media. Maksud
lu itu kayak kita interaksi aja. interaksi terus atau kayak Gini, misalkan hitungan komen story kan juga interaksi gitu. oh iya, Iya. pasti dong. Gak Iya. mungkin tiba-tiba ngechat, woi apa kabar? Wah itu udah bang Nah, itu berjalan. bang berjalan, hati-hati. Itu udah bang berjalan itu. Atau minta nomor WA nih penting gitu. Nah udah, itu udah pasti bang berjalan. Mm-mm. Tapi gini, paling yang menarik itu kalau misalnya dia ngepost makanan terus dia kayak nanya, apaan tuh gitu atau apa gitu, mungkin itu sebuah bentuk interaksi. Lu masih berarti ini masih ya? Apa enggak? Kalau gue udah pasti enggak lah ya. Gue anti social club. Serius. Paling enggak sih kalau kayak gitu. Oh iya, it's good. Menurut gue, Apa ya? karena gini, banyak orang sekarang tuh, gue nggak tahu ya, mungkin lu semua ada nggak sih, lu main Twitter masih ya? Masih. Oh iya, Twitter itu kadang ada sekarang namanya kayak akun-akun namanya Manfest, Education Fest gitu-gitu. Jadi kayak iya, jadi kayak macam-macam dia itu kayak nanya-nanya hal-hal umum. Tapi kadang aku suka ngeliat tuh pertanyaan itu kayak pertanyaan yang gampang gitu loh. Aku nggak tahu ini anak kelas berapa yang nanya, soalnya dia pernah nanya, dia nge-screenshot soal mencari luas segitiga. Ada yang Axfest. Ada yang tahu cara ngerjainnya gimana? Bro, luas segitiga bro. Gila Twitter. Di buku tinggal nyari rumus luas segitiga. Kenapa harus ke Twitter? Tahu nggak kenapa? Karena orang-orang pasti bisa ngejawab, banyak interaksi dan dia senang. Padahal dia anonim akunnya. Jadi tujuannya emang pengen banyak orang. Nah, itu yang aku tanya sama kalian berdua. Kalian berdua itu senang karena emang ada attention lebih dari orang tidak dikenal, atau emang kalian emang buat manage apa tadi? Buat apa? Marketing. Buat marketing. Itu dua-duanya kayaknya nggak bisa dipisahkan sih. Oh gitu ya. Kecuali ada yang orang nyari teman dekat di sosial media, itu yang nggak ada di itu kita ya, di apa? Tujuan kita main sosial media, soalnya kayak Ya, gitu kan ya. sulit banget temuinnya. Jadi emang kalau buat marketing dan agar Untuk dapat pay attention. ya orang-orang dapat nggak kenal, attention itu dari salah orang-orang. satunya iya. Ya karena Tujuan ya, kita kayak gitu. tujuannya kayak gitu bener. Karena kita juga kan buat konten buat siapa lagi selain buat kepuasan diri kita sendiri. Konten kita itu kan dilihat sama orang juga, otomatis ya kita butuh perhatian dari orang, butuh komentar I see. kayak gitu. Jadi intinya sosial media itu apa? Sosial media tempat di mana sebenarnya sosial media juga bisa dijadikan fungsi pengetesan wanita mana yang nge-stalking kita, yang pengen dapat perhatian kita dengan cara kita nge-tweet, misalkan Twitter dengan tweet sesuatu. Ya misalkan Twitter ya, sosial media kan itu. Jadi kita sudah tahu nih perempuan mana yang lagi stalking kita, misalkan kalau nggak lagi cari perhatian, dengan cara kita misalkan nge-tweet sesuatu yang hal-hal yang nggak penting, dia ngebales nggak? Itu bisa jadi hal-hal yang kalau baperan ya, itu bisa jadi bener. Enggak lah, 2020 bos. Kita ya bagaimana nggak tahu. Ada juga yang mau kayak gitu soalnya, yang percaya akan hal seperti itu. Wah dia ternyata peduli ya sama kita, 2020 jadi bos. dia butuh perhatian kita, jadi akhirnya dekat. 2020 bos. Akhirnya jadi cocok, nggak ada yang tahu. Who knows? Enggak. Itu sih, itu cara 2010, 2008, nggak tahu sekarang bagaimana. 2020 itu ngikutin arus. Karena sekarang arusnya lagi kayak lawakan-lawakan receh. Makanya kalau pengguna Twitter ya, ini karena aku bisa yakin karena aku aktif Di Twitter. tapi tidak aktif nge-post atau reply, tapi aku ngeliatin mereka selalu pakai emot sedih atau pakai bahasa iyalah atau apa ya, kayak bahasa-bahasa yang udah pasti kayak artis Twitter tuh pakai gitu. Zaman dulu kan artis Twitter itu kan Raditya Dika. Sekarang betul. orang tiba-tiba namanya Dan Pocong. ya Dan Pocong. benar. Arif Arif Muhammad. Sekarang coba tiba-tiba ada yang namanya Cici siapa, ada yang namanya siapa, tiba-tiba dia udah followersnya udah 200 terus yang RT juga kayak wah ini setuju nih, bener banyak sekarang. Banyak yang kita nggak tahu gitu. Ya wajar kalau Tiba- itu nggak apa-apa sih. Tiba-tiba. Cuman maksudnya lebih ke kalau di Twitter tuh kayaknya lebih kebaca sih algoritmanya.
Walaupun Twitter dulu sempat mau bangkrut loh ya. Mm-mm. Tahu nggak? Di saat masa-masanya kayak Instagram naik-naiknya Nah. banget tuh. Kayaknya Twitter sih kayak ya. sepi banget kan. Oh, mau tahu. Mungkin dari perantara perpindahan RT yang masih tulis RT dan RT yang sudah otomatis. Itu Otomatis. kayaknya Masuk ya. pas titik-titik mau bangkrutnya kayaknya itu. Tahu nggak yang bikin naik itu siapa? Siapa? Tell me. The real Donald Trump. Dia nulis semua statement dia sebelum dia press con di Twitter. Oh, gue baru tahu malahan. Dulu Twitter sempat hampir sahamnya itu benar-benar turun. Enggak. Snapchat juga pernah. Snapchat pernah benar-benar sahamnya udah tinggal $1. Kenapa lu bisa bilang Donald Trump? Iya. Gara-gara itu Twitter bisa naik Gini, lagi. sekarang Twitter itu punya namanya fungsi thread. Ya. Thread itu buat mengutip satu tweet supaya tweetnya itu nggak berkesambungan, takutnya disambung-sambungin nggak satu timeline gitu loh. Ya. Oke. Jadi ini itu dia reply sendiri tapi itu dijadiin thread bukan reply. Oh. Jadi yang dulu tuh nggak ada. Dulu nggak ada sama sekali. Jadi bisa lanjut ke bawah kan ya. Yes. Itu. Dulu jadi cuma bisa satu post. Ya. Kalau misalkan teman kita nge-post lagi, jadi timeline jadi kemasukan teman kita. Jadi bahasan kita tuh cuma terbatas 140 kata doang waktu itu kalau nggak salah. Jadi kalau mau bikin panjang bakal didahuluin sama orang lain. Kalau sekarang tuh bisa nyambung, bisa panjang. Jadi ya Sangat panjang. Gue malah baru tahu. Soalnya gue dulu pernah main Twitter. Terus udah kayak nggak pernah pakai Twitter, baru pakai Twitter lagi tuh kayak 4 bulan 5 bulan kebelakangan ini. Oke. Itu dia. Welcome to the Twitter. Karena gue kayak sebulan 2 bulan lalu tuh gue kayak bikin video di YouTube terus gue upload Twitter, gue ikutin kayak pakai sesuatu hashtag yang trending saat itu, lumayan juga efeknya gitu. PCS Lolski. Open open boxing. boxing. Iya, itu dulu ingat banget kok. Twitter sempat penggunanya udah nggak jelas, udah dikira banyak bot-bot gitu. Cuman dulu dia gara-gara itu doang. Bisa kalian cek deh kenapa waktu itu, karena Donald Trump itu dulu sebelum ini, kalau yang sekarang dia gini. Kalau yang sekarang Trump itu karena mau pilpres kayaknya dia hati-hati sekarang nge-tweetnya. Makanya dia sekarang nge-tweet paling cuman kalau ada yang tetangga sebelah beli ventilator. Iya, dia pasti nge-tweet. Beda sama preskon. Dia preskon sampai ngomong ini salahnya Wuhan gitu-gitu, tapi dia nggak berani dia nge-tweet gitu. Karena simpatisannya atau pendukungnya itu di Twitter itu jujur dia itu mau yang ini sih, bukan yang kayak redneck atau yang kayak ibarat kata garis keras banget. Iya. Karena orang kan ngeliatnya Donald Trump itu pembawa perubahan lah dibanding Clinton dulu. Makanya dulu Trump itu selalu dapat retweetnya sampai minimal 500.000, 200.000. Oh. Dan dia dulu melakukan press con itu benar-benar nggak official gitu. Jadi press con itu kayak orang udah tahu dia bakal ngomongin apa, tapi kisi-kisinya udah taruh di Twitter. Makanya Twitter waktu itu sempat overload pernah sekali. Oke. Sekarang udah jarang overload karena mungkin servernya udah lebih bagus. Atau bisa jadi karena Donald Trump punya saham di Twitter. Iya sih, mungkin sih. Kita nggak tahu, bisa jadi. Bisa, karena revenue-nya Twitter kan tinggi sih. Sebenarnya paling banyak pengguna tuh kalau menurut gue, ini percaya nggak percaya, itu masih Facebook sih. Facebook. Oh ya. Gue nggak tahu dia karena double account atau apa. Facebook itu sampai dimasalahin, sampai dibawa ke konselornya di Amerika, di DPR. Karena apa itu? Pembocoran data pribadi. Kayaknya zaman sekarang nih kalau gue lihat orang banyak yang jual-jual data gitu nggak sih? Kayak gue misalkan nih, gue kerja pas dulu gue kerja di Satun, kayak ada kunden kartu gitu kan, kayak ngisi-ngisi formulir. Mereka kayak ditawarin kayak gitu, kayak gue malas katanya, paling data gue ujung-ujungnya kalian jual nanti. Apa mungkin kayak gitu juga? Bisa. Kayak di sosmed Oh enggak, kan bisa gini, gitu. kalau Facebook masalahnya begini. Facebook itu sekarang, sorry kalau salah ya, correct me if I'm wrong. Jadi sekarang itu Facebook itu kalau mau verifikasi tuh pakai HP. Oh iya benar, pakai nomor HP kan? Enggak, bukan pakai email lagi. Kalau Twitter kalau masih bisa, kalau Twitter masih bisa pakai email. Enggak tahu Instagram sih. Instagram pakai HP atau kayaknya bisa email deh. Kalau telepon tuh kayak opsional deh kayaknya. Iya, telepon opsional. Sekarang Instagram tuh connect ke Facebook. Sogar bahkan. Oh iya. Iya, bahkan Ya, gua aja. dibeli Facebook ya. Iya. Iya. Bahkan gua aja kalau login Instagram nggak pernah gua ngisi Instagram sendiri. Iya. Selalu loginnya pakai mode Facebook itu otomatis. Makanya kalau yang ngatain Facebook alay, hey, Instagram dan WhatsApp yang beli Facebook, hey, sadar, hey.
Sadar. Enggak, tapi serius, banyak orang di Twitter itu suka bilang, "Wah, anak Facebook mah alay-alay." Kamu punya Instagram, punya WhatsApp, Itu punya semua Facebook. siapa Iya, utamanya? Facebook. Tapi perlu diperhatiin juga ya. Orang-orang Twitter, orang-orang Facebook, orang-orang Instagram tuh Oh iya, Gegen Get Under. iya, Mm-mm. beda geng, beda Pada berlawanan mereka. lelucon, beda Trennya juga, trennya pun Trennya berbeda. beda. padahal betul. trennya itu recycle loh. Hmm. Dari Instagram dulu ke Twitter, Twitter, Facebook. Ada juga yang terbalik, dari Facebook ke Instagram, Instagram ke Twitter. Jadi gitu aja. Iya. Sekarang nambah lagi, ada new competitor. TikTok Masuk TikTok loh. masuk lagi TikTok. TikTok muter lagi, Facebook ke TikTok. Hmm. Wih, posannya lucu, dibikin TikTok, muter-muter Iya. aja tuh. Terus orang merasa superior gitu. Wih, anak Twitter elit, anak Instagram kaya, anak alay. Facebook. Tapi punya WhatsApp. Punya WhatsApp. Sama Punya Instagram. Instagram juga. Iya. Tapi Iya. tapi yang hal yang nggak enak di Instagram sebenarnya gini, kalau misalkan story, oh ini barang favorit aku dikeluarin, terus in story selanjutnya, ini favoritku juga, semuanya favorit ya, jadi nggak ada favorit bener-bener, karena Iya. isinya iklan. Sayang banget sebenarnya. Nggak apa-apa Kalau sih. yang nggak ada di dunia Twitter yang kayak gitunya, jadi emang bener-bener Oh ya, iya benar. beda Twitter- dunia. Twitter juga ini Apa tuh? memiskinkan diri sendiri sebenarnya. Secara Kok tidak bisa langsung. kayak gitu? Maka orang yang namanya humble break, tau gue, Hmm. ada ininya psikologi ya. Jadi mereka merendah-rendahkan diri mereka supaya orang, enggak lah, lu juga punya duit masa ini gitu-gitu. Jadi kayak, aduh aku tuh kalau makan tuh mie aja cukup lah. Padahal yang ngomong tuh ibarat kata anjir nggak pantas lah. merendah untuk meroket. Iya maksud, ya itu humble break itu namanya kalau nggak salah. Psikologi Twitter. Iya. Hmm. Enggak, maksudnya gini loh, kan kalau orang nggak punya duit tuh udah ada kata-katanya tuh jangan diambil juga lah. Udah orangnya kaya tiba-tiba ngomong, aduh Ngomong dulu nggak tuh punya aku duit. susah, ya itu udah dia ambil pak, saya susah sekarang. Hmm. Gitu loh, kadang gini loh, mereka merasa superior, merasa gua anak Twitter elit gitu-gitu, salah anjir. Kita itu saling melengkapi coy. Ya paling itu sih yang bisa dibilang sosmed 2020. Jadi ini cuma manuver recycle aja sih, kayak kontennya ulang-ulang terus, ngikutin trennya juga, kayak tren-trennya ngikutin sama pastilah. Apalagi Indonesia kayak dari Januari sampai sekarang pasti ada topik pembicaraan yang hangat dan itu bakal dibahas sampai 1 bulan 2 bulan Pasti. ke depan. Iya. Pasti. Jadi intinya kayak sosmed zaman sekarang nih berputar gitu kan, dari satu sosmed ke sosmed lainnya kayak gitu kan. Gue malah saat ini karena baru pakai Twitter, gue kurang paham nih cara bermain orang di Twitter seperti apa. Makanya gue dengerin kalian nih kayak, oh kayak gini Twitter tuh. Menarik ya. Facebook gimana Facebook? Facebook Kayak gue lihat kalau Facebook sih lebih ke community banyak ya. ya mungkin ya, bisa kan kelompok-kelompok Lebih terorganisir menurut gue. oke. Iya sih. Tapi bisa benar, dibilang benar. juga orang Facebook, orang-orang yang senior yang suka main di Facebook karena dia merasa, Betul. Oh, ya nggak sih? ngomongin Facebook, ada satu sosial media kayaknya hanya Ahmad yang punya, Apa tuh? LinkedIn. Jelaskan LinkedIn, tahu nggak Ojan? Tahu gue. Gue Nah, punya. enggak, tapi Gue punya ngerti login nggak? Tapi doang, ngerti nggak? aktif, Nah, gua nggak Mat, aktif. jelasin lah. Apa itu LinkedIn? Gimana cara? Ahmad sendiri masuk ke LinkedIn itu 2016. Kenapa? Alasannya? Karena tujuannya Ahmad mencari inspirasi orang-orang sukses. Pengen lihat kan dia CV-nya apa aja, dia kuliah di mana, dia ngapain aja, dia interaksinya sama siapa aja. Terus ada titik di mana Ahmad ngelihat suatu CV orang, dia CEO. Dia CEO di galangan kapal. Pas dibaca CV-nya, dia adalah lulusan pesawat terbang. Jadi membangkitkan semangat, wah ternyata lintas jurusan aja bisa tetap bisa jadi itu, CEO ya. Kayak Itu CEO. salah satu fungsinya LinkedIn. Walaupun isi LinkedIn-nya Ahmad juga belum ada apa-apa. Cuman menjadi salah satu motivasi hidup. Jadi tahu kalau misalnya kita masukin kaki ke daerah yang kita belum pernah pijak sebelumnya, kita bisa jadi sukses. Tidak ada yang tahu. Nah, itulah fungsi sosial media. Intinya balik lagi ke diri kita. Ya. Kita mau positif atau mau negatif, kayak gitu aja. Bener sih banget. sebenarnya. Nah, itu sosmed yang saya lupakan tuh, LinkedIn tuh. LinkedIn. Kalau Ada- buat kerja kayaknya terkenal Berguna sih. ya, Kayaknya terkenal sih. Karena kita masih kuliah, masih kuliah. dan Ahmad dulu waktu awal-awal kuliah, jadi belum berfungsi banyak selain Banyak, mencari motivasi hidup. mungkin 1-2 tahun lagi mungkin Untuk bahkan kita, ya. untuk kita sangat
berguna kayak gitu. Ada satu lagi. Dulu Ahmad kan punya role model, bukan role model jatuhnya ya. Wah, kayak contohan. Dia terus contohnya di sekolah SMA. Dia dulu orang Indonesia, perempuan. Wah, dia pinter banget kan. Ya. Sampai juara Olimpiade informatik. Juara informatik, dia ke Stanford University. Stanford? Ya, dia lulus dari Stanford, ambil jurusan itu IT. Habis itu dia masuk ke perusahaan yang namanya Quora. Oh iya. Apa perusahaan apa tuh? Nah, Quora ini sosial media yang Ahmad temukan karena nge-stalk perempuan itu. Oh. Dan sekarang sudah mulai terkenal di dunia perdewasaan. Jadi Quora itu tempat di mana kita mencari kurang lebih kayak Kaskus. Enggak sih, lebih kayak Reddit gitu ya. Bisa Reddit ya, maksudnya Kaskus kan ada foto-foto. Ya. Ini cuma tulisan doang, pengalaman pribadi. Jadi ada yang nanya, gimana ya kalau misalkan kuliah S1 di Jerman gitu. Nanti ada jawaban orang-orangnya gitu. Gimana? Dan jawabannya mereka itu kredibel semua. Dan itu kredibel karena serius semua orang di situ. Serius semua. Dia nggak kayak Kaskus. Kalau Kaskusnya lebih masih banyak guyonnya, bercandanya gitu. Ya. Iya. Kadang ngasih foto. Enggak, Twitter juga semuanya sih. Kecuali Quora itu emang benar-benar. Aku punya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu, wah living culture di negara ini gimana ya? Biasanya ada yang jawab tuh, wah saya udah 10 tahun tinggal di kota ini, di negara ini, saya pengalamannya gini. Terus di bawahnya ada lagi komentar lagi dari orang lain yang pengalamannya beda-beda. Nah, itu ya, jadi nambahin juga sih. Ya. Oh, jangankan gaji pun dibahas di situ loh, gaji. Jangankan gaji. Nih, saya hari ini ulang tahun, umur 22. Saya harus ngapain ya buat hidup saya tidak biar berguna lah ke depannya. Ada loh yang nanya kayak gitu. Dan dijawab. Menarik sekali. Quora.com tuh, harus lihat itu. Orang Indo harus terima itu. Ahmad 2015 sampai di Jerman sekitar 2014-2013 dapat Quora itu karena nge-stalking orang. Cuman dulu kayaknya kurang oke ya, kurang banyak yang tahu gitu. Cuman sekarang 2018, 19, 20 jadi udah lebih mulai banyak ya. Bagus. Dan ada Indo section juga sih sekarang. Kamu nggak baca kamu ya? Enggak. Di Indo section sekarang lagi yang rame ada pembahasan menyesal menikah muda. Oh ya? Oh iya, gue pernah dengar nih. Ada. Belakangan ini lagi rame kan tentang menikah muda. Itu sebenarnya di Quora itu. Jadi dia menceritakan semuanya. Pernikahan dia rupanya tidak siap mental, tidak siap finansial, tidak siap fisik batin. Iya, jadi dia benar-benar hancur lah ininya juga secara psikis juga. Karena mereka memang belum siap, karena harus mengejar karir, ngejar family oriented, macam-macam. Nah itu Quora itu. Quora. Karena bisa anonim sih, enaknya sih. Oh, jadi kalau kalian tahu ASFM dulu, kayak ASFM nggak sih? ASFM lebih ke masalah percintaan kalau nggak deketin cewek, lol. ASFM itu ada sebelum ada ASFM ada lagi. Ada Formspring. Nggak tahu. Formspring.net. Tapi sama kayak ASFM. Sekian ASFM. Terus bang entah gimana Formspring ya? Formspring. Abis itu ASFM. Enggak, itu intinya ini doang sih, biar tahu. Biasanya sih yang terkenal yang anak-anak cewek yang nakal sih sama cowok. Bedanya Quora itu kredibel orangnya. Soalnya dia bisa tulis, oh saya gelarnya ini kerja di ini. Dipampang di profilnya dia, dan itu kebanyakan orang yang jujur kayak gitu semua yang masuk situ, yang berani, bukan sombong, yang yang benar-benar ngeliatin kalau dia emang kredibel di bidangnya. Emang mau ngasih masukan karena namanya Quora. anak muda lagi quarter life crisis, apalagi umur 25 kan, pasti butuh advice yang tidak lebih biasa, bermanfaat, lebih tidak bisa... biasa sih, bukan bermanfaat. Orang tua kalau nyuruh kita belajar, nyuruh itu pasti bermanfaat, tapi tidak terlalu kita harus sesuatu yang menendang, lebih bisa membuka pikiran mungkin. Iya. Membuka ide-ide kayak gitu. Ada yang terakhir tuh Mat baca di Quora tuh, jadi ada bahas tentang S3 jadi profesor. Jadi wah gue udah 3,5 tahun nih di bawah profesor gue nggak naik nih, nggak lulus. Ada cerita sampai kayak gitu, terus dia sampai cerita keluar bener-bener bagaimana dia struggle-nya, kesel dengan profesornya. Dan dimana komentar di bawahnya bilang, wah kok beda banget ya sama gue ya, gue tuh biasa aja cuma 3 tahun tapi udah selesai PhD-nya, S3-nya gitu. Jadi emosional dicampur keseriusan dan
Dan ya intinya motivasi lah, itu ada di quote. Jadi intinya setiap sosial media punya peran masing-masing ya, Oh iya lah. Benar. punya caranya masing-masing mereka. Ya mungkin cukup sekian untuk ngobrol-ngobrol malam ini tentang sosmed. Terima kasih ke Mr. V, ke A6 juga. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen kalau Yang kalian mau beli suka. baju saya www.instagram.com/fznstock.id. Mantap. Kan? FZN FZN. is my life. Ahmad juga. FZN for life. Ahmad ini brand ambassador ya kan. Di Tokopedia kalau kalian lihat cover Ahmad A6. Jelas lah. Ini bajunya enak banget, dan enaknya kalian nggak bisa alay-alay banget. Karena ini orang belum kenal-kenal banget, jadi wah keren nih, merek mana gitu. Belum bisa Jadi orang-orang keren doang yang beli sekarang. Yes, limited. Beli. Beli. Cuan. Ya udah. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.